Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin secara umum yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat tarang, vitamin, mineral, dan air. Terdapat dua tipe kelenjar yaitu kelenjar eksokrin, melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. Kelenjar ini tidak mempunyai saluran keluar dan mencurahkan sekresinya langsung ke siklusis darah. Kita masuk pada yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak, strukturnya berbentuk bulat. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain sebagai penyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Fungsi kelenjar pineal memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata penglihatan, pusat penerima dari seluruh sektor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya, mengatur suhu tubuh, dan sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan organ yang berbentuk seperti kupu-kupu. Fungsi kelenjar tiroid bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida, metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan, pada anak berpengaruh perkembangan fisik dan mental. Kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi kelenjar hipotalamus adalah memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar paratiroid memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempercepat absorpsi kalsium di intestin, kalsium berkurang, hormon pada tiroid, menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah, menstimulasi dan mentransport kalsium dan fosfat melalui membran sel. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh.
Terdapat 2 buah kelenjar adrenal pada manusia dan masing-masing melekat pada ginjal. Pada kenyataannya, setiap kelenjar adrenal merupakan 2 buah kelenjar endokrin dengan fungsi yang berbeda dan tidak tergantung satu sama lainnya. Medula adrenal pada bagian tengah kelenjar melepaskan hormon katekolamin atau epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin berfungsi membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Norepinefrin menaikkan tekanan darah dengan jalan merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk berkontraksi. Korteks adrenal memproduksi 3 kelompok hormon steroid, yaitu glukokortikoid dengan prototipe hidrokortison, mineralokortikoid khususnya aldosteron, dan hormon-hormon seks khususnya androgen. Glukokortikoid berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme glukosa, meningkatkan sekresi hidrokortison, akan menaikkan kadar glukosa darah. Mineralokortikoid bekerja meningkatkan absorpsi ion natrium dalam proses pertukaran untuk mengekskresikan ion kalium atau hidrogen. Fungsi kelenjar korteks adrenal: mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Fungsi kelenjar medula adrenal: vasokonstriksi pembuluh darah primer, relaksasi bronkus, kontraksi selaput lendir, dan arteriole. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, berfungsi untuk memproduksi sel darah putih. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, termasuk berbagai macam virus yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi kelenjar pankreas: sebagai kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mensekresikan zat tertentu tanpa dengan melalui pembuluh darah. Sebagai kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang mensekresikan zat tertentu melalui pembuluh darah. Sebagai hasil berbagai protease seperti tripsin, amilase, dan lipase dalam membantu proses pencernaan, menjaga keseimbangan kadar gula dalam tubuh, menghasilkan cairan pankreas untuk proses pencernaan dalam saluran pencernaan, menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh untuk metabolisme baik anabolisme maupun katabolisme gula dan bentuk lainnya. Pankreas dibagi menjadi 2, yaitu kelamin pria atau testis dan kelamin wanita atau ovarium. Testis terletak di skrotum dan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini berfungsi dalam mengatur perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. Sedangkan ovarium terdapat pada samping kiri dan kanan uterus yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen adalah pematangan dan fungsi siklus haid yang normal, sedangkan fungsi hormon progesteron adalah pemeliharaan kehamilan. Demikian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.